Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pengamat MotoGP, Carlo Bernat mencurigai bahwa Dorna ikut berperan dalam kepindahan Marquez ke tim utama Ducati. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 menjadi musim pertama Marquez membalap dengan tim satelit bersama Gresini Racing. Performanya yang terbilang meyakinkan pun membuat Ducati mempromosikan The Baby Alien ke tim utama selama 2 musim ke depan. Ya, Marquez akan menggantikan Enea Bastianini di Ducati Lenovo Team. Menariknya, dalam wawancaranya dengan Moto Grand Prix, Carlo Bernat menilai bahwa Dorna punya andil dalam mengarahkan Marquez ke Ducati. Menurut pendapat saya, Dorna juga yang menginginkan Marquez ke tim pabrikan Ducati. Memang benar mereka merekrut juara dunia 8 kali, tetapi dia berusia 32 tahun dan yang pasti tahun depan dia akan menimbulkan beberapa masalah dalam tim, saya yakin. Carlo Bernat meyakini bahwa Ducati rugi besar dengan keputusannya memilih Marc Marquez untuk mendampingi Pecco Bagnaia di tim utama Ducati. Terpilihnya Marquez membuat Martin akhirnya hengkang ke Aprilia Racing musim depan. Begitu pula dengan timnya Pramac yang berhenti sebagai tim satelit Ducati setelah 20 tahun bersama. Bahkan rider potensial lainnya yang sudah bertahun-tahun setia menunggu kesempatan promosi dari tim satelit Ducati seperti Marco Bezzecchi juga memilih hengkang. Kedatangan Marquez pun memakan korban, yakni Enea Bastianini yang harus rela menerima pinangan Red Bull KTM Tech 3. Dilansir dari Motosan, Bernat menilai manajer Ducati Corse Gigi Daliknya rugi besar menunjuk Marquez. Jelas setiap orang melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi dengan memilih Marquez, Daliknya telah kehilangan semua pembalap muda yang dibesarkannya. Martin pergi ke Aprilia dan dia ditinggal oleh Pramac. Dia telah kehilangan Bastianini, Martin, dan Bezzecchi, pembalap yang besar di Ducati. Marquez masih punya masalah fisik, dia bukan lagi sosok seperti dulu yang menghancurkan semua orang. Jelas itu pilihan yang sah, kita lihat saja siapa yang benar. Jorge Martin meyakini bahwa Ducati pasti menyesal telah melepasnya ke tim Aprilia. Sebagaimana diketahui, Jorge Martin memilih untuk tak memperpanjang kontraknya bersama Ducati lantaran dirinya tak dipromosikan ke tim pabrikan sesuai dengan yang pernah dijanjikan pabrikan asal Borgo Panigale itu. Pihak si merah justru mempromosikan Marc Marquez yang baru saja menunggangi Desmo Sedici selama semusim. Fakta ini jelas membuat Martin kecewa berat. Dalam wawancaranya di stasiun TV Spanyol, Martin mengatakan bahwa Ducati pasti menyesal telah membiarkannya pergi ke Aprilia dengan status juara dunia MotoGP. Ketika semua ini diputuskan, saya bukan seorang juara. Sulit untuk mengetahui hal-hal ini. Namun jelas bahwa saat ini mereka mungkin menyesalinya. Tetapi Anda harus menanyakan hal itu kepada mereka. Pada akhirnya saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Manajer baru tim pabrikan KTM Eiki Ejo menekankan pentingnya kesabaran demi meraih kesuksesan di kelas utama MotoGP. Dominasi Ducati di MotoGP memang belum terusik dalam beberapa musim terakhir. Dilihat dari tabel klasemen konstruktor 2024, Ducati kokoh di puncak dengan 722 poin, sementara KTM menguntit di urutan kedua dengan selisih 395 poin. Dilansir dari Crash, Eiki Ejo mengatakan bahwa pabrikan asal Austria itu perlu bersabar dan berharap punya kesempatan menyalip Ducati pada 2027 di mana akan ada perubahan regulasi. 2 tahun ke depan sangat penting, namun seperti yang sering saya katakan, kita perlu tetap sabar, melangkah selangkah demi selangkah dan memahami setiap proses yang kita jalani. Bos Aprilia Massimo Rivola mengingatkan agar pihaknya tak meremehkan rider debutan asal Jepang, Ai Ogura. Di musim 2025 mendatang, Aprilia kedatangan 3 rider anyar, yakni Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan sang rookie Ai Ogura.
Dilansir dari Crash, Rivola sendiri tak menampik bahwa Jorge Martin dan Marco Bezzecchi punya kualitas yang telah terbukti. Namun demikian, ia juga meminta agar Aprilia tak meremehkan Ogura. Ya, CEO Aprilia ini mengingatkan agar tidak meremehkan kontribusi besar yang bisa diberikan oleh Ai Ogura dalam pengembangan motor RSGP pada musim 2025. Rivola percaya bahwa sudut pandang atau komentar dari Ogura bisa menjadi aset penting bagi tim. Direktur teknis Yamaha, Massimo Bartolini, membicarakan kesulitan Yamaha dalam mengembangkan kuda besi YZR M1. Dilansir dari Crash, Bartolini mengatakan bahwa teka-teki yang harus dipecahkan Yamaha saat ini adalah berupaya untuk menemukan keseimbangan optimal antara kecepatan di lintasan lurus, karakter mesin, dan aerodinamis. Yamaha sudah punya kecepatan, tetapi di saat yang sama kami juga mengembangkan aerodinamika, dan aerodinamika menghabiskan tenaga. Jika Anda memiliki tenaga, Anda dapat menggunakan aerodinamika dan sebaliknya. Jadi sekarang sedikit lebih lambat di lintasan lurus. Penyebabnya adalah aerodinamika yang makin membaik dan juga karena kami mengubah sedikit karakter mesin dengan cara yang disukai Fabio untuk pengendalian. Federasi Balap Motor Internasional berinovasi dengan membuat kompetisi baru FIM Intercontinental Games. Sesuai dengan namanya, ajang balap ini bakal menghadirkan format kompetisi setiap federasi dari 6 benua, Asia, Afrika, Eropa, Oseania, Amerika Utara, dan Amerika Latin. FIM Intercontinental Games dijadwalkan akan digelar di akhir bulan ini di sirkuit Jerez sebagai tuan rumah. Kompetisi ini menggunakan motor Yamaha R3 untuk kelas SSP 300 dan Yamaha R7 untuk kelas SSP. Kedua motor tersebut akan bertanding dalam format balapan one make, di mana setiap peserta menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Adapun rider muda asal Indonesia Aldi Satya Mahendra akan ikut serta pada kejuaraan ini dengan bergabung ke tim FIM Asia untuk berlaga di kelas SSP 300. Dorna Sport resmi menunjuk sirkuit Algarve di Portugal sebagai tuan rumah untuk tes pramusim Moto2 dan Moto3. Nantinya masing-masing kelas akan mendapat jatah 2 hari tes di Portugal. Ya, pengujian untuk kelas Moto3 bakal dilangsungkan pada tanggal 10 dan 11 Februari 2025, sementara untuk pengujian Moto2 akan dilangsungkan pada tanggal 12 dan 13 Februari 2025. Mercedes telah mengonfirmasi bahwa Mick Schumacher akan meninggalkan perannya sebagai pembalap cadangan Mercedes pada akhir tahun 2024. Usai menjalani 2 musim yang sulit bersama Haas, Schumacher bergabung dengan Mercedes pada 2023 lalu. Dan sejak saat itu, anak kandung legenda Formula One ini terus melakukan pekerjaan simulator untuk Silver Arrow, serta memberikan umpan balik selama tes dan balapan. Selain posisinya sebagai pembalap cadangan Mercedes, Schumacher juga ikut berkompetisi bersama Alpine di World Endurance Championship atau WEC 2024. Dan dengan pengumuman resmi dari Mercedes ini, Alpine juga mengonfirmasi bahwa pembalap Jerman itu akan kembali menjadi salah satu dari 6 pembalap mereka untuk musim WEC 2025. Akhir pekan ini, perhelatan balap jet darat akan kembali menggelar kelanjutan serinya. Dengan tajuk GP Qatar 2024, balapan ini akan digelar di sirkuit Losail, Qatar. Dan berikut jadwal Formula One GP Qatar 2024.